Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatiz, masyayikh yang kita muliakan, lanjutkan kajian dan murajaah daripada Minhaj Talibin Syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam pembahasan babu an-najasah, penjelasan tentang najis. Kita katakan bahwa dalam pembahasan najis ini ada dua masalah atau dua tujuan atau poin penting yang dibahas oleh Imam Nawawi. Adapun poin yang tidak beliau bahas adalah poin tentang ta'rif, pengertian tentang najis, dan itu sudah kita sebutkan dan jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Sedangkan dua poin itu adalah poin pertama tentang apa itu najis, yakninya benda apa saja najis, sehingga beliau jelaskan bukan dengan ta'rif, dengan had, tapi dengan ad, yakni disebutkan benda-benda najis itu apa saja, sehingga selain itu adalah benda suci. Karena seperti yang kita katakan, asal daripada sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah suci, karena diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah. Tentu sesuatu yang diperuntukkan secara nikmat minnah itu tidak layak kecuali sesuatu yang bisa dinikmati atau sesuatu yang bisa dipakai. Maka itu adalah sesuatu yang suci. Maka selain itu adalah najis. Maka najis ini sedikit sekali sehingga beliau sebutkan. Yang kedua dibahas tentang cara menghilangkan najis. Masuk kita ke dalam pembahasan pertama, kemarin sudah kita bahas sedikit, yakni bahwa benda-benda di muka bumi ada dua. Ya, a'yan yang ada di muka bumi, ain yang ada di muka bumi itu ada dua. Yang pertama berupa hewan, yang kedua berupa jamadat, yang sudah kita jelaskan. Jamad itu adalah sesuatu yang bukan hewan, dan juga bukan asalnya hewan, dan bukan juga bahagian dari hewan, dan tidak keluar dari hewan. Ini yang disebut dengan jamad. Kalau bahasa kitanya benda padat. Ya. Maka benda padat, semua benda padat, ya, selain yang kita sebutkan dari 4 tadi, semuanya adalah suci. Kecuali khamar. Maka khamar adalah najis. Rinciannya sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini. Yang kedua adalah hal hayawanat, yaitu hewan. Ya, hewan. Maka hewan hukumnya apakah suci atau tidak, maka dilihat atau kita lihat rincian dalam beberapa poin. Poin pertama, kalau seandainya hewan itu hidup, ya, hewan ini maksudnya adalah manusia, ya kan, dan hewan-hewan yang lain, makhluk hidup maksudnya, ya, makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang seperti kita, ya, bukan tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan tadi termasuk kepada al-jamadat. Yang pertama, hewan tersebut hidup. Hewan tersebut masuk manusia juga. Hewan tersebut hidup. Ya. Kalau seandainya hewan itu hidup, maka semua suci. Ya, kecuali ya 5 jenis hewan. Pertama adalah anjing, yang kedua babi, yang ketiga yang terlahir dari keduanya, ya, atau yang terlahir dari salah satu keduanya dengan hewan yang lain, ya kan, baik itu hewan yang suci atau hewan yang najis. Nah, gitu. Cuman ini yang najis. Kalau hewan yang hidup semuanya suci, apapun itu, serigala, harimau, singa, kucing, apapun, maka semua suci. Kecuali yang kita sebutkan ini, anjing, babi, dan anak keturunannya. Baik anjing itu adalah anjing biasa, yakni anjing normal, maupun anjing itu adalah anjing yang sudah diberikan pelatihan khusus, ya kan, anjing pelacak, ya, yang disebut dengan anjing al-kalbul muallam, anjing yang sudah diajari tata cara berburu, tata cara menangkap. Karena menurut sebagian ulama, kalau anjing itu muallam, ya, maka dia suci. Sedangkan kalau tidak muallam maka tidak suci. Yang benar dan yang sahih adalah baik muallam atau tidak muallam, dua-duanya tetap dianggap sebagai
tidak suci, yaitu najis. Yang pertama, kalau seandainya hidup. Yang kedua, poinnya, kalau hewan itu berupa mayitah, ya berupa mayitah. Kalau seandainya dia mati, maka kalau mati hewan tersebut menjadi najis semuanya. Semuanya najis kecuali 3 jenis hewan. Manusia, yang kedua ikan, yang ketiga belalang. Maka 3 ini tidak menjadi najis. Manusia walaupun kafir. Orang kafir itu tidak najis. Adapun ayat yang mengatakan bahwa orang kafir itu najis, maksudnya najis batin, najis akidah mereka. Sedangkan zahir badan manusia itu adalah tidak najis. Walaqad karramna bani Adam. Nah, dan masuk ke dalam bahagian maitah ini, yang mati ini atau yang bangkai ini adalah hewan yang tidak mengalir darahnya. Yang dahulu kita bahas dalam pembahasan air. Kalau seandainya dimasukkan air, hewan yang seandainya dipotong, ya ketika dia hidup dia tidak mengalir darahnya. Seperti lalat, itu tidak membuat najis, ya kan? Karena termasuk najis ma'fu anhu. Nah, hewan ini juga termasuk najis, walaupun hukumnya ma'fu anhu. Nah, gitu kan? Seperti lalat, seperti kepinding, nyamuk, gitu. Ya. Dan begitu juga hewan yang larut di dalam makanan. Seperti ulat makanan, ulat buah-buahan, ulat di dalam cuka, semuanya juga dihitung sebagai najis menurut pendapat yang paling asah. Ini yang poin yang kedua. Pertama kalau dia hidup, yang kedua kalau seandainya dia mati atau menjadi bangkai. Bagaimana kalau seandainya poin ketiga, yakni sesuatu yang keluar daripada hewan. Yang keluar daripada hewan, ya baik manusia maupun hewan-hewan yang lain. Maka kita kelompokkan menjadi 2 poin juga. Yang pertama ada namanya mutarasyihat, yang kedua namanya al-mustahilat. Ya, pertama al-mutarasyihat, yang kedua al-mustahilat. Al-mutarasyihat ini kalau kita bahasakan adalah mutarasyihat ini berasal dari kata rosyaha. Kalau terjemahannya sesuatu yang merembes, sesuatu yang keluar secara halus. Yakni cairan-cairan yang keluar dari tubuh hewan, ya, dari tubuh hewan, manusia atau selain manusia, tanpa melalui proses istihalah, tanpa melalui proses perubahan, ya kan? Artinya tidak melalui tidak melalui metabolisme di dalam tubuh manusia atau tubuh hewan itu. Nah, begitu. Ya, seperti air ludah nanti, nah gitu kan, seperti ingus. Ini adalah cairan yang keluar dari tubuh manusia yang disebut dengan al-mutarasyihat. Bagaimana hukum al-mutarasyihat ini? Al-mutarasyihat, ya kan, yang tidak punya tempat khusus, ya, yang tidak punya tempat khusus yang dia beristihalah di sana atau melakukan proses perubahan atau metabolisme di dalam tubuh kita, ya, atau tubuh hewan, maka ini oleh para ulama dikatakan dianggap suci. Seperti air mata, ya, air mata, air ludah, ya kan, keringat, semuanya dianggap suci kalau seandainya berasal dari hewan yang suci. Dan kalau seandainya dia berasal dari anjing dan babi dan anak keturunannya, maka najis. Maka dari selain anjing dan babi, apapun itu, kucing, singa, ya kan, maka dia termasuk suci. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum rutubatu farjil unsa, yakni cairan yang keluar dari kemaluan perempuan. Bukan kencing ya, karena kencing sudah jelas. Tapi dia berupa air, ya kan, yang cairan yang keluar dari kemaluan perempuan. Maka ada 3 ahwal, ada 3 keadaan. Pertama, kalau dia keluar, terkadang dia keluar dari zahir faraj, zahir kemaluan faraj perempuan. Zahir ini maksudnya adalah tempat yang wajib kita basuh oleh perempuan tersebut ketika dia mandi wajib dan ketika dia istinja. Jadi ketika dia istinja, tampak sesuatu yang tidak tampak ketika dia berdiri, ya kan? Maka ini dianggap sebagai bagian zahir. Ketika mandi wajib dibasuh, ketika istinja wajib dibasuh. Kalau seandainya keluar dari bahagian zahir ini, maka dia suci jazman. Tidak ada khilaf dalam pandangan mazhab kita.
ya, walaupun tidak keluar dari bagian luar, ya, yang secara kasat mata kita, walaupun bagian dari kasat mata kita dia tampak dia ada dari arah dalam, tapi ketika kita mandi wajib dibasuh, dan ketika seseorang beristinja wajib dibasuh, karena biasanya sesuatu itu akan tampak ketika perempuan itu duduk dan tidak tampak ketika dia berdiri. Nah, itu bagian zahir. Kalau seandainya keluar dari situ, maka dia suci jazman, tidak ada khilaf. Karena disamakan dengan keringat. Ya, keringat itu suci, ya kan? Seolah-olah itu adalah keringat dari kemaluan perempuan, maka suci. Yang kedua, keadaan kedua, kalau dia keluar dari batin faraj, batin kemaluan perempuan, ya, yaitu daerah atau area tempat berhubungan suami istri yang sampai ke sana, ya, zakar atau kemaluan si laki-laki yang memiliki postur panjangnya yang normal. Nah, gitu. Karena ada yang tidak normal, yang terlalu panjang. Ini tidak menjadi apa namanya manatul hukum. Yang menjadi masalah adalah yakni zakar yang normal. Ketika sampai kemaluan laki-laki ke daerah itu, ya, area hubungan suami istri ini, ya kan? Maka daerah, kalau seandainya dari situ keluar cairan ini, maka terjadi selisih pendapat para ulama. Nah, ada yang mengatakan suci, ya kan? Dan ini pendapat yang ashah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan dia itu najis, tetapi ma'fu anha, ya, ma'fu anha. Dan ini adalah zahir daripada kalam Imam Ar-Ramli, ya. Dan juga dinaskan oleh Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi dalam Hasyiah Bahjah. Yang ketiga, keadaan ketiga, kalau seandainya keluar dari belakang batin faraj, jadi dari bagian yang belakang sekali, yang tidak sampai ke sana itu, apa namanya, zakar daripada si suami laki-laki yang menjimai istrinya. Kalau seandainya keluar dari belakang itu, maka juga sama dengan keadaan pertama. Tidak ada khilaf, yaitu najis. Kalau yang pertama tadi tidak ada khilaf, dia itu suci. Keadaan yang ketiga ini tidak ada khilaf, dia itu najis. Sedangkan keadaan kedua, daerah yang sampai secara normal, apa namanya, area hubungan suami istri, ya kan, area berhubungan suami istri. Nah, maka kalau seandainya dari situ cara yang keluar, maka ini terjadi khilaf pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis, tapi najisnya najis ma'fu anha. Artinya dianggap sah juga di bawah sholat, tidak mengapa. Nah, ini namanya al-mutarasyihat. Bagaimana karena yang mustahilat? Al-mustahilat ini bahasa, kalau kita bahasakan adalah zat yang keluar dari tubuh hewan yang sudah mengalami al-istihalah. Al-istihalah ini semacam perubahan atau bahasanya semacam metabolisme sehingga dia menjadi sebuah kotoran, sebuah najis. Artinya awalnya adalah mungkin dari makanan, dari zat makanan, kemudian terjadi pengolahan, terjadi al-istihalah di dalam tubuh manusia lalu keluar. Nah, ini disebut dengan al-mustahilat. Pembagian kedua, pembagian pertama al-mutarasyihat, yang kedua al-mustahilat. Atau kita sebutlah al-fudalat. Ya, al-fudalat ini yakni apa namanya? Kelebihan-kelebihan yang keluar dari manusia, yang kita sebut dengan umpamanya seperti air kencing, ya, seperti apa namanya, kotoran manusia, begitu. Maka kalau seandainya dia memiliki, ya, memiliki maqar yujtama' fihi, memiliki tempat lokasi di tubuh manusia atau tubuh hewan yang bisa berkumpul di sana. Artinya cairan ini, al-mustahilat ini, memiliki kantong khusus atau daerah khusus tempat reproduksinya atau tempat mustahilatnya di sana. Tempat perubahan atau tempat terjadi metabolismenya di dalam tubuh hewan di sana. Maka apa namanya, asalnya adalah najis. Ya kan? Asalnya adalah najis. Asalnya adalah najis. Nah, artinya semuanya dihitung najis ini. Karena sudah terjadi percampuran di sana dan sudah terjadi perubahan. Yang asalnya mungkin dari zat makanan, kemudian sudah diubah, diolah dalam tubuh. Maka ini asalnya najis. Kecuali kalau seandainya
cairan ini, al-mustahilat ini adalah asal daripada hewan. Maksudnya adalah cikal bakal asal daripada hewan. Contohnya susu, ya, karena ini minuman untuk hewan tentunya, dan ini yang menjadi cikal bakal hewan itu tumbuh, seperti mani, telur, ya, mani, telur, susu. Nah ini dikecualikan dalam kasus ini, karena kita katakan semua yang sudah terjadi, yang terjadi istihalat di dalam tubuh, ya, terjadi apa namanya proses perubahan metabolisme di dalam tubuh, maka ini dianggap najis asalnya, kecuali kalau seandainya dia adalah asal daripada perkembangan hewan atau pertumbuhan hewan itu sendiri. Seperti mani itu berarti asal hewan itu, ya, susu berarti untuk minum hewan itu, ya kan, telur asal tempat tumbuhnya hewan itu juga. Maka tiga ini dianggap suci dari apapun, ya kan, dari apapun. Nanti ada rinciannya. Sedangkan al-mustahilat yang najis, al-fadhalat yang najis, yang sudah terjadi perubahan, ya, apa namanya, proses dalam tubuh kita, proses metabolisme di dalam tubuh kita, itu najis ada 5 pembagian atau ada 5 jenis yang kita anggap sebagai najis. Apa saja? Najis yang pertama atau jenis yang pertama yaitu darah. 6. Kemudian apa namanya, nanah, ya, kemudian nanah yang bercampur dengan darah, kemudian muntah. 6. Kemudian muntah. Maka semua ini adalah najis. Darah apapun, ya kan, maka dia mencakup darah ikan. Sedangkan ikan itu kan suci, maka darahnya tetap najis. Darah belalang tidak punya darah tentunya, ya kan. Begitu juga darah yang menetes daripada hati atau apa namanya, empedu itu kan halal. Empedu itu hati yang menggumpal atau darah yang menggumpal, artinya asalnya dari darah. 2 itu yang dihalalkan dalam syariat, yaitu hati dan empedu, itu kan halal hukumnya. Kibdah dan tihal itu halal hukumnya. Tapi kalau seandainya muncul darah daripada hati itu, ya, hati hewan itu bapaknya hati kambing, muncul darah dari situ ketika diperas, maka ini najis. Ya, ini najis. Begitu juga dihukumi dengan najis ketika hati itu sendiri kemudian kita cairkan. Kita cairkan, kita tokok-tokok, kita hancurkan sehingga menjadi seperti darah. Ya, menjadi seperti darah. Nah, gitu. Menurut sebagian ulama ini dianggap sebagai najis juga, ya kan? Menurut sebagian ulama dia dianggap sebagai suci juga. Ya, seolah-olah ini pendapat yang kuat menurut Syekh Mustafa, dia dianggap tetap suci juga. Karena asalnya adalah yaitu sudah berubah kepada sesuatu yang dianggap suci. Asalnya darah kemudian menggumpal menjadi empedu, ya. Empedu ini kita katakan halal, walaupun dicincang, walaupun dihancurkan, bahkan seperti bentuk darah dia, tetap halal. Nah, gitu, ya kan? Tetap halal kata para ulama. Adapun darah yang tersisa di daging atau yang tersisa di tulang, ya, maka ada pendapat mengatakan adalah suci, ya, suci. Dan ini apa namanya, zahir atau qadiyah daripada kalam Imam Nawawi sendiri dalam kitab Majmu'. Dan ini juga pendapat Imam Subki. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kunna natbakh al-burmah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'luha as-sufratu min ad-dam fa naqulu wa la yunkuruhu." Kami kata Aisyah pernah masak daging, ya, di dalam sebuah apa namanya, periuk di masa Rasulullah SAW dan ada Nabi SAW. Kemudian setelah itu muncul semacam seperti kuning-kuningan. Yang tentu kuningan ini adalah apa namanya, bahagian yang tersisa dari daging hewan yang ada darah. Karena kalau tidak ada darah, tidak akan mungkin ada menguning yang muncul ke atas, yang ke permukaan. Kemudian muncul kuningan, yang itu aslinya adalah darah yang masih tersisa di daging. Kemudian kami tetap memakannya, dan Nabi SAW tidak mengingkari hal itu. Berarti dengan kesimpulan ini, ya, bahwa darah yang tersisa di daging, yang tersisa di tulang, maka halal dan suci untuk dimakan.
Tetapi menurut sebagian ulama ini adalah tetap dianggap najis. Ya, menurut Imam Hulaimi dan sekelompok ulama ini najis, tapi najis yang ma'fu anhu. Karena ini sulit untuk kita pisahkan, ya. Maka kalau termakan tetap halal, ya kan? Karena dia termasuk kategori najis yang diberikan apa namanya tolerir. Kenapa demikian? Karena ini dalil kuat juga. Karena ini termasuk damun masfuh, termasuk darah yang mengalir juga. Dalam Al-Quran diharamkan darah yang mengalir. Ini termasuk darah. Tidak dikecualikan ini. Nah, tetapi karena sulit ya menghindarinya atau karena dia sedikit, ya kan? Maka kita katakan dia itu najis tapi dimaafkan, ya kan? Kita tidak menafikan adanya hadis Rasulullah SAW, berarti Nabi membolehkan karena dia sedikit, ya kan? Sehingga terjadilah proses hukum yang namanya najis maafu anhu. Yang kedua adalah qayh, nanah tadi, ya. Nanah, baik nanah itu adalah berupa nanah yang sudah menguning itu atau cairan yang muncul karena luka. Biasanya kalau luka pertama, kalau kita sudah jatuh umpamanya tergores luka, ya, tergores di aspal. Nah, luka kita tuh nanti akan ada cairan putih. Yang kita sebut dengan qayh, itu tetap disebut dengan najis juga. Nah, ya kan? Kalau sudah lama memutih dia, menguning dia, ini disebut dengan aswadid, ya kan? Yang sudah bercampur darah dan seterusnya, maka ini disebut sebagai aswadid. Tetap dihukum juga najis juga. Begitu juga muntah. Muntah dianggap najis juga. Muntah ini tapi ada rincian. Pertama, kalau seandainya muntah itu keluar dari perut tentunya ya. Muntah ini keluar dari perut. Kalau dia keluar dari perut dan sudah sampai ke tempat keluarnya daerah jauf yang batin. Jauf batin ini adalah yakni pertengahan halaq. Kalau dalam pelajaran ilmu tajwid kan ada salah satu makhraj huruf adalah tenggorokan al-halqu. Terbagi kepada tiga. Ada adnal halqi, ya, huruf yang keluar di sana gha dan kha itu paling atas. Kemudian paling bawah a dan ha itu namanya aqsal halqi. Paling tengah-tengah wastul halqi ha, ya, dan ain. Ha dan ain. Kata para ulama, kalau seandainya muntah itu sudah sampai ke makhraj huruf ha, ke wastul halqi, dari mual dia dari dalam keluar, tapi belum sampai keluar, sampainya sudah melewati atau sudah mencapai wastul halqi, makhraj huruf ha. Maka makhraj huruf ha itu dalam apa namanya terminologi fikih sudah dianggap bagian zahir, bagian luar. Kalau sudah sampai di situ maka kita hukumi sebagai najis. Nah, tapi kalau belum sampai di situ, sampainya di makhraj huruf a dan h, yakninya di aqsal halqi paling pangkal, maka masih dianggap bagian batin dan tidak dianggap najis walaupun kita telan lagi. Nah. Ya. Tapi kalau seandainya muntah itu adalah keluar dari cara dia masuk dari mulut. Jadi pertama kita makan umpamanya masuk dari mulut, ya. Kemudian masuk ke dalam perut, sebelum dia sampai ke perut, dia keluar lagi. Dia keluar lagi, belum sampai di perut, kemudian dikeluarkan lagi karena mual dan seterusnya. Maka ini suci menurut mu'tamad Imam Hifnawi, ya kan? Dan diikrarkan oleh para ulama, maka ini suci. Maka dalam hal ini disamakan hukumnya adalah lendir atau dahak, ya, lendir atau dahak yang naik daripada perut kita, yang naik dari perut kita, maka hukumnya juga kita katakan najis kalau seandainya sudah mencapai bagian zahir, ya kan? Beda hal kalau seandainya dia keluar hanya dari dada, bukan dari dalam perut, gitu. Maka suci kalau keluarnya dari dada, ya kan? Apa namanya lendir itu atau mungkin dahak itu yang keluar dari dada, maka itu dianggap suci. Baik.
Ada beberapa tanbih di sini disebutkan oleh Syekh Mustafa. Tanbih pertama adalah air yang keluar ya daripada orang yang tidur, apa namanya itu? Ngeces dari orang yang tidur, kalau seandainya dari perut itu punya ciri-ciri khusus biasanya kan. Pokoknya dari segi warna dia agak kuning, dari bau dia sangat-sangat bau biasanya. Maka ini tentu dihukum ini najis. Tapi kalau seandainya orang ini punya penyakit demikian, artinya setiap tidur pasti keluar cairan dari perutnya. Berarti ini orang yang memiliki penyakit khusus. Maka bagi orang ini, walaupun najis, tetap sah sholat dengan demikian. Ma'fu anhu bagi dia. Najis ma'fu anhu bagi dia. Tapi kalau seandainya dia keluar dari dari mulut, ya tentu lihat dari warnanya masih bening. Baunya tidak ya seperti bau yang keluar dari dalam. Nah, maka ini dianggap sebagai suci. Yang kedua, tidak termasuk ke dalam qayd, yakni tidak termasuk kepada muntah, yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh laba-laba. Apa namanya? Sarang laba-laba. Nah, gitu kan? Sarang spider nih. Itu yang jaring laba-laba itu betul kan keluar dari perut dia juga. Nah, gitu. Dari dalam perut dia juga. Itu dari arah belakang atau dari depan? Dari arah belakang kalau tidak salah. Maka kata para ulama, ya, ini dianggap suci, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Subki dan Imam At-Tabrani. Tapi menurut Imam Ghazali dan selainnya menganggap ini termasuk najis juga, karena dianggap ya seperti daripada laba-laba ini. Kalau kita kena apa namanya sarang laba-laba di bawah sholat, menurut Imam Ghazali. Sedangkan Imam Subki, Imam At-Tabrani mengatakan ya dianggap itu suci, ya kan, karena berbeda hukumnya. Kalau ikan, kalau kasusnya adalah kasus yang keluar dari dalam itu adalah al-misku, ya ini kasus khusus, yakninya ada namanya misk. Misk ini adalah kasturi yang keluar ya dari gumpalan darah, aslinya dari darah kijang, ya kijang khusus namanya kijang kasturi, ya kijang kasturi khusus punya taring. Jadi dia berasal dari darah ini mengumpal, kemudian dia seperti benjolan, bisulan, ya, kelenjar di arah atau dekat dari pusar daripada hewan itu, ya, dari rusa ini. Biasanya rusa jantan, ya, rusa jantan. Nah, kelenjar ini di dalam itu seperti bubuk kopi. Nah, bubuk ini yang diambil, dan itu yang dijadikan bahan utama dalam kasturi, dan itu tentu yang paling mahal, bahkan satu onnya itu setara atau bahkan lebih mahal daripada emas yang aslinya, ya. Kalau sekarang kan sudah banyak apa namanya kasturi yang sintesis, ya, buatan. Kalau yang asli itu memang daripada ini, nah, daripada hewan rusa kasturi, nah gitu. Walaupun sekarang sudah ditetapkan memburu rusa kasturi itu sudah dianggap ilegal, ya, dalam hukum nasional, hukum internasional. Jadi dari hewan itu nanti ada semacam kelenjar di sini diambil, ya kan? Seperti bubuk kopi. Kata para ulama, ya kan? Yang bubuknya itu dan juga kantongnya itu, ya, kantongnya itu adalah suci. Ya, itu adalah suci. Ketika diambil dalam keadaan rusa ini masih hidup. Itu suci, dua-duanya suci. Kalau seandainya kita sembelih begitu juga dua-duanya suci, karena ini termasuk kepada bahagian daripada kulitnya atau kelenjarnya yang bisa dimakan atau dagingnya yang bisa dimakan, maka suci. Jadi kalau dalam keadaan hidup diambil atau dalam keadaan sudah disembelih maka suci. Tapi kalau seandainya dia mati menjadi bangkai kemudian kita ambil kelenjarnya itu, maka kelenjarnya itu suci, tapi bungkusnya itu yang disebut dalam bahasa fa'rah, ya, bungkus kelenjarnya itu ya seperti membulat kelenjarnya itu, lalu diambil yang dalamnya saja. Ya, kelenjarnya itu kalau seandainya dia menjadi bangkai maka itu najis. Yang dalamnya ini menjadi suci, tetap suci. Nah, ini najis yang pertama, ya, darah, nanah, ya kan, muntah, ya kan. Kemudian kasturi sudah kita jelaskan. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu baul dan raus.
baul dan raus. Ya. Yang kedua adalah baul dan raus. Yakninya buang air kecil. Termasuk juga buang air kecil dari manusia. Ya. Jadi mutlak baul daripada hewan apapun, baik yang anatik atau garunatik, semuanya adalah najis. Termasuk yang hewan yang halal dimakan juga. Termasuk dari ikan, dari belalang, dari lalat, ya kan? Maka itu termasuk najis. Semuanya mutlak. Nah, gimana Nabi SAW itu memerintahkan kepada orang urnah atau orang Iraniyin untuk meminum air kencing, ya kan? Dari air air kencing. Jadi ada kelompok ketika mereka datang ke Madinah dari kelompok urnah atau dari suku urnah, lalu mereka memiliki suhu tubuh yang berbeda ternyata. Umpamanya kalau di Madinah itu agak lembab, jadi mereka alergi atau sakit perut. Sehingga Nabi SAW itu merintahkan kepada mereka untuk minum air kencing daripada kencing unta. Itu diminum oleh mereka, gunanya untuk obat. Nah, gitu. Ya kan? Dan ini boleh. Tentu syaratnya adalah ketika tidak ada yang suci lagi. Tampaknya ketika itu seperti itu, ya kan? Kita maknakan hadis itu adalah bahwa tidak ada yang suci ketika itu, sehingga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminum air kencing unta. Dan itu dibolehkan untuk mereka. Nah, ya kan? Adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan, lam yaj'alillahu shifa'a ummati fima harrama 'alaiha. Allah tidak akan menjadikan bagi umatku pengobatan dari apa yang Allah haramkan. Maksudnya adalah khamar. Ya, tidak boleh menjadikan khamar sebagai alat untuk berobat. Kemudian raus. Raus ini adalah kotoran dari arah depan, ya kan? Umum semuanya. Baik daripada hewan yang halal dimakan maupun yang tidak halal dimakan. Ya kan? Nah. Fura' di sini adalah kalau seandainya biji-biji yang dimakan oleh hewan, kemudian bijian itu keluar daripada rausnya, daripada kotorannya, ya, kemudian masih utuh. Ya, dhabitnya adalah kalau seandainya ditanam atau biji ini kita kita semai, itu bisa tumbuh. Nah, tapi kalau seandainya sudah hancur, ya, maka tidak halal lagi. Nah, maka najis hukumnya. Contoh yang paling sering kan kopi yang dimakan oleh musang, ya kan? Kopi luwak. Kalau seandainya keluar masih dalam keadaan utuh ini maknanya adalah, kata para ulama, kuat maknanya adalah kalau ditanam dia akan tumbuh. Tapi kalau ditanam tidak tumbuh, maknanya ya ini sudah hancur, maka ini dihukum najis. Tapi kalau ditanam dia tumbuh, maka ini dihukum suci. Artinya boleh untuk dikonsumsi. Nah, ya. Maka apa kata beliau? Kotoran dari depan dan kotoran dari belakang dua-duanya najis dari semua hewan, ya. Dan juga dari hewan yang walaupun tidak mengalir darahnya, seperti lalat tadi, ya kan, menurut pendapat yang ashah. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu kencingnya itu tidak dianggap sebagai najis. Dikecualikan adalah kencing daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, maka suci menurut pendapat yang aujah. Nah, kencing Nabi SAW itu juga suci menurut pendapat yang aujah. Kemudian najis yang ketiga, jenisnya yang ketiga adalah jenis najis itu ketiga adalah madi dan wadi. Madi ini adalah cairan, ya, cairan yang agak bening, ya, agak bening, dia muncul ketika syahwat tidak terlalu memuncak, ya, tetapi syahwat meninggi. Tidak sampai kepada titik puncaknya. Karena kalau sudah titik puncaknya, yang keluar adalah air mani. Nah, maka ini madi ini dianggap juga najis. Kemudian wadi. Wadi begitu juga. Hukumnya adalah najis. Air atau cairan yang memiliki tekstur yang agak kasar, yang agak kental, keluar biasanya ketika manusia mengalami capek, istimsak.
kemudian tidak ada air kencingnya. Ketika dia kencing, biasanya setelah itu diiringi dengan cairan yang agak kental. Maka ini disebut dengan air wadi. Dua-duanya dianggap sebagai najis. Ya kan, hadis dari hadis Ali juga. Dua-duanya dianggap sebagai najis. Kecuali kalau seandainya hal itu terjadi daripada Rasulullah SAW. Ya, artinya madhi dan wadi daripada Rasulullah SAW itu adalah suci. Bagaimana kalau mani? Apakah mani suci atau tidak? Ya, secara umum suci seperti yang kita jelaskan. Tapi rinciannya pertama, kalau mani daripada hewan yang halal dimakan, maka itu suci. Suci. Kambing, domba, kemudian unta, semua hewan yang halal dimakan, maka maninya ada juga suci. Yang kedua, ini adalah kesepakatan para ulama mazhab, tidak ada perbedaan. Yang kedua, kalau seandainya mani dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya rinciannya. Kalau seandainya dari mani manusia, maka suci secara jazman, tidak ada khilaf. Ya, kalau seandainya itu mani laki-laki, sedangkan mani perempuan terjadi khilaf pendapat. Tapi pendapat yang sahih, mani perempuan juga dianggap suci. Tapi kalau itu pertama. Yang kedua, mani anjing dan babi dan anak keturunannya. Tidak ada juga perbedaan pendapat najis secara jazman. Yang ketiga, mani selain hewan, selain manusia, selain anjing dan babi. Maka mani hewan yang tidak dimakan itu ada 3 pendapat. Ada 3 aujuh daripada ashabul wujuh. Ya, pendapat yang paling kuat, yang paling asah mengatakan suci. Artinya mani dari kucing suci, mani dari harimau suci, mani daripada singa suci, mani daripada hewan yang tidak dimakan lain adalah suci, mani dari gajah suci. Nah, maka kesimpulannya, ya, mani selain daripada anjing, babi dan keturunannya suci. Itu kesimpulannya. Anjing dan babi dan keturunannya maninya adalah najis dan selain daripada itu adalah suci. Adapun alaqah dan mudghah, alaqah hewan itu masih berupa segumpal darah atau segumpal daging. Mudghah kalau seandainya dari anjing dan babi najis, tapi kalau selain dari anjing dan babi maka sudah dihukumi suci. Nah, itu jenis yang keempat. Jenis yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat. Jenis yang keempat adalah susu dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Apa contohnya? Yakninya seperti keledai. Keledai itu tidak dimakan dagingnya. Kalau seandainya keledai perempuan, namanya atan. Keledai jantan namanya himar. Keledai betina namanya atan. Kalau seandainya dia punya susu, dan air susunya itu, tentu berair susunya, ya kan, karena anaknya, maka dia itu dihukumi najis. Ini dihukumi najis. Dikecualikan adalah susu manusia. Manusia ini kan tidak dimakan dagingnya. Ya, hewan yang tidak dimakan dagingnya. Maka susu dari manusia adalah halal, ya kan? Baik susu laki-laki perempuan maupun susu laki-laki, maka suci. Nah, gitu. Adapun susu hewan yang dimakan dagingnya jelas ini suci, ya kan? Jelas ini suci. Ya. Kemudian yang kelima, jenis yang kelima daripada najis ini adalah yaitu telur. Bagaimana hukum telur? Apakah suci telur atau najis? Pertama, kalau seandainya dia berasal dari hewan yang najis, ya anjing, babi najis, maka dia najis secara otomatis. Kalau dia berasal dari hewan yang suci, rinciannya pertama, kalau terpisah telur itu dari hewan itu ketika hewan itu masih hidup, kalau hewan itu hewan yang halal dimakan, maka suci tentunya secara jasman. Telur burung, ya kan, jenis burung, ya kan, ayam dan seterusnya. Atau hewan itu tidak halal dimakan, atau hewan itu tidak halal dimakan. Seperti apa contohnya? Buaya tidak halal dimakan. Apalagi penyu tidak halal dimakan yang hidup di dua alam. Cicak tidak halal dimakan. Tapi telurnya adalah suci. Telurnya suci. Nah, ada saya baca kecuali adalah ular katanya. Oh, alam. Kata Syekh Nawawi tadi kecuali ular. Telur ular tidak halal. Telur selain itu halal. Nah. Tapi kalau seandainya telur itu terpisah ketika
dia sudah mati. Jadi keluar telur itu dalam keadaan hewan ini mati. Kalau seandainya, maksudnya hewan di dalam itu ya, hewan yang berada di dalam itu mati. Kalau seandainya kulitnya masih kuat, maka tetap dianggap suci. Ya, kalau seandainya tidak kuat, artinya sudah retak-retak, nah, maka ini dianggap najis. Selanjutnya adalah ajzaul hayawanat, yakni bagian tubuh hewan yang terpisah. Maka kaedahnya adalah setiap anggota tubuh yang dipotong ketika dia hidup, maka seperti bangkai daripada hewan itu. Bagaimana bangkainya? Suci atau najis? Kalau bangkainya suci, maka potongan ini juga suci. Kalau bangkainya najis, maka juga najis. Nah, gitu. Maka yang terpisah dari tubuh manusia, tubuh daripada ikan, daripada belalang, ini kan suci ketika dia mati. Maka juga suci ketika diambil dalam keadaan dia hidup. Kalau seandainya kambing mati menjadi bangkai adalah najis, maka ketika kita ambil kaki kambing ketika dia hidup, maka menjadi najis juga. Jadi dikembalikan potongan hewan itu yang diambil ketika hidup seperti bangkainya. Bangkainya suci, maka potongan ini juga suci. Bangkainya juga najis, maka potongan ini juga dianggap najis. Dikecualikan adalah asyungur. Syungur ini adalah ya apa namanya? Syungur ini bulu-bulu, rambut-rambut. Ya, termasuk di sana adalah bulu daripada domba, bulu daripada kambing, bulu daripada apa namanya? Unta. Maka rinciannya pertama, kalau seandainya dari hewan yang tidak dimakan, maka najis. Bulu kucing, bulu harimau, bulu singa, maka ini najis. Yang tidak dimakan, maka najis. Baik diambil ketika dia hidup, atau dia gugur sendirinya, atau diambil ketika dia sudah meninggal, ya kan? Maka ini adalah najis. Maka bulu kucing itu najis. Hati-hati. Ya, kecuali kalau sedikit, maka maafu anhu tentunya. Kalau diambil bulu itu dari hewan yang halal dimakan, rinciannya pertama, kalau diambil bulu itu seperti kambing, ya, unta, domba, ya kan, kerbau. Kalau diambil dengan cara dipotong, dengan cara dicabut atau tercabut sendiri, atau diambil setelah disembelih dengan sembelihan syar'i, maka semuanya dihukumi sebagai thahariyah, dihukumi sebagai suci, ya kan? Karena firman Allah Taala, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athata wa mata'an ila hin. Bulu domba, bulu onta, bulu kambing, semuanya dijadikan oleh Allah sebagai athatan, sebagai alat perabot, wa mata'an, sebagai perhiasan untuk kalian. Boleh. Ya, diambil bulu-bulunya, dan itu terjadi dari semenjak dahulu sebelum adanya Nabi Muhammad. Sudah ada orang mengambil bulu domba dijadikan pakaian, namanya suf, ya kan? Kalau bulu onta dijadikan pakaian, namanya wabar. Kalau bulu kambing namanya sya'ar atau syu'ur. Tapi kalau diambil ketika dia sudah menjadi bangkai, maka najis, ya, dikiaskan dengan tubuh-tubuhnya yang lain. Kambing sudah mati, diambil bulunya, najis, tidak bisa digunakan lagi kecuali kulitnya dengan cara disamak. Tidak ada pembahasan kita dengan cara sama. Nah, ini kesimpulan dalam pembahasan poin pertama, yakninya a'yan an-najisah, benda-benda najis. Sedangkan poin kedua, dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita baca matannya dulu. Ya kan, kita baca, kita terjemahan saja. Jadi poin pertama yang dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah benda-benda najis apa saja. Pertama, kullu muskirin ma'i', setiap benda cair yang memabukkan yang cair, sudah kita bahas kemarin. Qamar, wa kalbun, anjing, wa khinzir, babi, dan wa far'uhuma, dan anak keturunan keduanya, wa maitatu ghairil adami, dan bangkai selain manusia, dan selain ikan, dan selain belalang, wa damun, dan darah, wa qayhun, dan nanah, wa qayun, dan muntah, wa rawthun, kotoran, wa baulun, ya kan, air seni, wa madhun, madhi, wa wadyun, dan wadi, wa kadamani, dan begitu juga mani yang bukan mani manusia menurut pendapat yang asah. Qultu, menurutku kata Imam Nawawi, al-asah, sucinya mani hewan yang selain anjing dan babi dan anak keturunannya. Wallahu a'lam. Wala banu ma la yukal ghairul adami. Sedangkan susu yang tidak dimakan daripada selain hewan, ya, yang tidak dimakan dagingnya, ya, selain manusia, ini juga tidak suci. Seperti apa namanya, keledai yang perempuan, keledai betina, itu tidak halal meminum susunya. Sedangkan manusia, walaupun tidak halal dagingnya, maka halal susunya, baik laki-laki maupun perempuan. Wal juz'ul munfasilu minal hayy kamaitatihi. Sedangkan juzuk daripada hewan yang terpisah sama seperti bangkainya.
kecuali rambut hewan yang dimakan, maka hukumnya suci. Walaisatil alaqatu wal mudghatu wa rutubatul farji binajisin fil asah. Dan alaqah dan mudghah dan rutubah farji itu bukanlah najis menurut pendapat yang asah. Ini secara garis besar. Sedangkan rinciannya sudah kita jelaskan dalam penjelasan kita tadi. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Nah, kalau seandainya ada mudakhalah dan istifsar kepada asatidz silakan. Bagaimana jika lendir yang keluar dari perut ya ketika sholat bukan karena penyakit, ya batal sholatnya, batal sholatnya tentunya. Keluar ke mulut, ya maka batal sholatnya karena najis. Maka wajib dia berkumur-kumur dan mengulang sholatnya. Ayo atadawi dengan kencing unta. Jadi dengan kencing unta ini diperbolehkan atadawi berobat dengannya ketika tidak ada benda suci lagi yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk berobat. Kalau seandainya ada benda suci lain lagi maka tidak boleh. Nah, maka tidak boleh. Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan lam yaj'alillahu shifa'a ummati mimma harramallahu alaiha. Allah tidak menjadikan pengobatan untuk umatku dari sesuatu yang diharamkan, ya. Kata para ulama fa mahmulun alal khamar. Maka maknanya adalah ini khamar. Jadi khamar tidak dijadikan oleh Allah sebagai obat bagi umatku. Ya. Karena di zaman dahulu mereka mengatakan bahwa khamar ini obat bagi mereka. Jika di rumah melihara kucing dan bulunya tidak terlihat banyak atau sedikitnya di alat sholat atau tempat sholat, apakah masih bisa dikatakan ma'fu? Ya, ma'fu anhu. Ma'fu anhu, sedikit itu di ma'fu anhu. Sedikit uruf ya, secara uruf ini maksudnya 1, 2, 3, 4, ya sedikit kita lihat. Tapi kalau seandainya secara uruf, kita melihat ini udah banyak, menempel di mana-mana, menempel di kain, ya kan? Maka ini banyak, maka tidak termasuk kategori yang dimaafkan. Batal sholatnya dan mesti dibersihkan. Bagaimana darah atau nanah yang keluar karena luka di dalam sholat apakah batal? Tidak batal. Nah, nanah atau darah yang keluar ketika kita sholat seperti dari bisul, dari jerawat, ya, maka itu tidak batal dengan beberapa catatan. Catatan pertama adalah kalau seandainya dia meletus sendiri. Nanah itu meletus sendiri. Ya. Yang kedua, dia tidak melewati tempatnya. Umpamanya jerawat kita di sini, udah terbang pula dia ke tangan. Wah, maka tidak sah sholat kita. Tapi dia di sini meletus di situ. Atau bisul meletus dia sendiri di situ. Maka tidak masalah. Kalau kita yang kemudian mengorek-ngoreknya, ya sehingga akhirnya keluar nanahnya, darahnya, maka ini membatalkan sholat kita. Tidak ma'fu anhu. Jadi yang ma'fu anhu itu adalah kalau seandainya nanahnya itu atau darahnya itu keluar dengan sendirinya dan itu tidak melewati tempatnya. Nah. Kemudian sendawa membatalkan sholat. Sendawa ya tidak membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau mendaham yang menghasilkan suara itu membatalkan sholat. Kalau sendawa tidak membatalkan sholat. Mendaham yang menimbulkan efek suara, efek huruf. Walaupun hurufnya itu adalah huruf yang tidak ketahui maknanya. Ya kan? Atau diketahui maknanya walaupun satu huruf. Ya, maka ini membatalkan sholat. Sendawa tidak membatalkan sholat. Berarti kalau ada ta'arud antara khamar dengan sesuatu yang lain, tapi juga najis, ya, jadi ada sesuatu yang lain najis, kemudian ada juga khamar. Didulukan najis selain khamar. Ya betul. Zahir daripada istidlal yang disebutkan oleh Syekh Mustafa begitu. Ya, tapi rinciannya
Ya kan perlu kajian khusus kayaknya. Wallahu a'lam. Ya, rinciannya seperti itu. Kalau secara zahirnya seperti itu yang saya pahami. Khamar sudah jadi cuka, hukumnya suci. Ya kan, suci. Nanti ada pembahasan kita setelah ini. Dengan catatan dia berubah dengan sendirinya, tanpa campur tangan kita, ya kan, tanpa dimasukkan sesuatu di sana. Karena air yang kita peras itu, umpamanya kita meras apel. Apel itu setelah diperas, dia akan apa namanya berbusa. Berbusa itu berarti dia sedang menjadi khamar. Itu kalau dibiarkan, busa itu akan menghilang. Ya, tinggal asamnya lagi itu dicuka. Kalau dengan campuran sesuatu berubahnya, maka nanti menjadi apa namanya cuka yang tidak halal, najis. Asam lambung yang keluar apakah najis, Ustaz? Asam lambung keluar ini bagaimana bentuknya? Saya nggak paham. Asam lambung ini seperti sendawa ya. Ya. Kalau memang maksudnya seperti sendawa, asam lambungnya itu, maka tidak membatalkan sholat. Walaupun berbau busuk. Ya, tapi kalau berbentuk muntah, berbentuk cairan dalam dari perut, maka disamakan dengan muntah tadi. Ketika keluar dari mulut. Artinya kalau seandainya berbentuk cairan, berbentuk apa namanya benda, maka dia batal. Iya. Mengapa ketika ada pembahasan tentang anjing dan babi, salah dua kalimat wa farquhuma? Ketika penjelasan anjing dan babi itu adalah najis, kenapa disebutkan juga faraknya, anak-anaknya? Karena ada khilaf di sini, Ustaz. Ada pendapat ulama yang mengatakan kalau seandainya, ya kan, ini pendapat lemah. Kalau peranakan itu dari campuran dari benda dari hewan yang najis seperti anjing dikawinkan dengan kambing, ya kan? Maka menurut sebagian ulama ini suci, ya suci. Tetapi pendapat yang mutamat seperti pendapat Syafi'iyah pada umumnya, anak keturunannya ini kalau anak iftirodi, ini fikih iftirodi ya, dan tidak akan mungkin terjadi karena jenisnya berbeda. Anjing dan babi itu tidak akan mungkin bisa menghasilkan. Anjing dengan kambing itu tidak bisa dihasilkan. Bahkan para ulama itu sampai mengatakan ini hanya untuk melatih tahlil istidlal mereka. Anjing dikawinkan dengan manusia, kemudian melahirkan anak manusia. Manusia ini ya nanti dianggap najis mughaladzah juga. Artinya kalau seandainya dia basah bersentuhan dengan kita, tangan kita mesti dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan air yang dicampur dengan tanah. Itu hanya menunjukkan betapa bahwa anjing dan babi itu bagaimanapun bentuknya ke bawah, keturunannya tetap dianggap najis. Gitu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Oleh karena itu disebutkan dalam redaksi kita. Pembawaan. Soalun akhir ya, satis awil mudakhalah. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan murojaah kita sampai di sini. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.